dari UGM, kemudian saya alhamdulillah sudah diterima di salah satu BUMN di Jakarta begitu, sebut saja RNI. Cuma memang hanya bulan begitu. Karena saya memutuskan untuk resign dan pulang ke kampung halaman saya. Nah, apa yang menyebabkan saya pulang begitu? Karena memang ada beberapa hal sebenarnya yang kemudian saya lihat. Yang pertama adalah kondisi di mana di wilayah saya gitu di Serang Banten itu tingkat pengangguran dan kemiskinan itu sangat besar di pedesaan. Nah, kemudian saya selalu menggali gitu, kenapa di desa gitu ya, khususnya di Serang Banten ini tingkat pengangguran dan kemiskinan itu sangat besar. Nah, ternyata salah satunya adalah penyebabnya adalah kurang optimalisasi potensi desa yang ada di wilayah saya di daerah saya di Serang Banten begitu. Nah, penyebabnya kenapa kurang optimalisasi? Waktu itu saya kira karena memang minim inovasi teknologi, ternyata salah besar. Ternyata perguruan tinggi, kemudian lembaga riset banyak sekali menelurkan hasil-hasil riset, gitu, hasil inovasi. Tapi memang secara aplikasi di lapangan itu belum optimum, gitu. Artinya pengangguran, kemiskinan dan tidak teroptimalisasi potensi yang ada di desa bukan karena minim inovasi dan teknologi. Nah, akhirnya kemudian hipotesa yang kedua, saya kira pengangguran, kemiskinan, kemudian tidak teroptimalkan potensi anggaran. Ternyata ini salah besar juga, banyak sekali anggaran yang itu ada tersedia melalui dana desa, dana dari pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi gitu. Nah, ternyata setelah mendalami ternyata memang kenapa kemudian tingkat pengangguran dan kemiskinan di desa itu sangat besar, kemudian potensi yang ada di desa itu tidak teroptimalkan karena memang minim SDM yang unggul yang ada di desa. Nah, kenapa? Karena memang kebanyakan orang-orang yang punya networking, punya pengalaman, punya kemampuan itu tidak ada di desa. Itu adanya di kota dan ada di beberapa wilayah, dan ini menjadi bisa dioptimalkan seluruh potensi yang ada di desa. Nah, ini kemudian mendasari untuk kemudian saya pulang dan akhirnya kemudian saya mulai merintis gitu usaha di bidang agro. Next, Mas. Nah, jadi saya flashback terlebih dahulu ya. Jadi akhirnya kemudian saya mendirikan Jawara Banten Farm. Jadi saya mendirikan tani dan ternak waktu itu. Selama 1 tahun saya cukup mengalami tantangan yang luar biasa, ditipu, gagal panen, macam-macam begitu. Yang memang akhirnya kemudian saya menemukan sebuah pola begitu, sebuah pola model bisnis agro. Gimana sih kemudian saya sebagai petani sejahtera begitu. Bagaimana sih kemudian saya seorang petani peternak itu punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, bahkan setiap tahun begitu. Nah, akhirnya kemudian di 2 tahun itu ditemukanlah model bisnis agro yang akhirnya kemudian kita akhirnya berkembang Jawara Banten Farm yang tadinya kita melayani atau mengcover di kabupaten provinsi yang di provinsi Banten, akhirnya kemudian kita ada di 20 kota di seluruh Indonesia. Jadi kemudian kita rebranding namanya Jawara Farm. Nah, next, Mas, mungkin next. Nah, setelah itu akhirnya apa yang kemudian menyebabkan saya juga yakin untuk kemudian berkecimpung di bidang agro dan bangun desa adalah karena memang potensi yang begitu besar begitu. Selama orang di dunia ini masih belum bisa makan plastik, batu, pasir, artinya butuh petani, butuh peternak, itu butuh nelayan. Karena apa? Karena makanan yang kita makan itu kan hasil dari proses bertani, berternak, dan kemudian nelayan. Nah, ini jadi ini potensi yang tidak akan pernah habis sampai akhir kelak. Nah, ini yang menguatkan saya walaupun di tahun-tahun pertama yang sangat berat bagaimana merintis usaha di bidang agro, bagaimana kemudian saya bergerak di pedesaan. Next, Mas. Nah, next. Dan ini kemudian yang menguatkan saya begitu. Jadi ketika saya ditanya kenapa kemudian saya berani untuk resign, kemudian kuat gitu dalam hal menghadapi tantangan, rintangan di pedesaan, bagaimana merintis usaha di bidang agro. Karena memang saya menemukan big why-nya, artinya strong way-nya. Jadi apa alasan besarnya. Jadi ketika saya kemudian menemukan satu insight begitu, dari dulu saya pesantren di Yogyakarta di pesantren Al Munawir begitu, saya ingat betul pesan Pak Kiai dan Bu Nyai begitu ya, bahwasanya salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dengan menjadi petani dan peternak. Ketika seorang petani peternak itu kemudian bertani beternak gitu, kemudian panen, nah panen ini sukses dunia. Nah, kemudian ketika panennya itu kemudian bisa menghasilkan pangan terbaik, kemudian dimakan oleh dokter sehingga dokter bisa menyembuhkan banyak orang, dimakan oleh profesor sehingga profesor bisa menemukan inovasi, dimakan oleh guru, dosen sehingga bisa melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Nah, ini dapat amal jariahnya begitu. Nah, ini yang menguatkan saya. Jadi saya flashback dari 2013 sampai di 2016, inilah yang kemudian menguatkan saya. Kenapa kemudian saya akhirnya
bertahan, bagaimana kemudian saya membangun bisnis agro, bagaimana kemudian saya menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan, kemudian bagaimana kemudian saya betul-betul concern untuk pengembangan regenerasi petani. Nah, ini big why-nya gitu di tengah beberapa tantangan. Nah, next, Mas. Nah, dan akhirnya kemudian setelah secara spesifik saya next, Mas, setelah saya spesifik tahu begitu ya apa yang menjadi persoalan, kenapa petani miskin, kenapa kemudian peternak juga miskin begitu ya, dan bergening mereka juga sangat-sangat lemah. Mereka mengandalkan panen yang apa namanya periodik begitu. Jadi bayangkan seorang petani dia kemudian menanam dan harus menunggu hasilnya 4 bulan. Sedangkan kebutuhan keluarga petani kan setiap hari. Nah, ini yang kemudian menjadikan mereka masuk ke dalam mungkin lingkaran setan kemiskinan begitu. Nah, kenapa kemudian para peternak kemudian juga sama tidak berdaya, mereka berternak dan harus menunggu hasilnya di 6 bulan gitu ya. Sedangkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya ya dituntut untuk menunggu dan setiap hari. Nah, jadi nggak ketemu begitu sehingga kemudian ini menjadikan para petani peternak kurang mendapatkan bargaining yang kuat begitu. Sehingga kemudian saya juga berpikir, saya juga sama gitu, jangan sampai nasib saya di desa ketika menjadi petani-petani juga begitu. Akhirnya kemudian saya bersama tim Jawara Farm akhirnya membentuk model bisnis agro. Bagaimana kemudian saya menciptakan cash flow harian, cash flow mingguan, cash flow bulanan, cash flow tahunan. Jadi usaha Jawara Banten Farm gitu atau Jawara Farm itu bagaimana kita punya penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan dan tahunan. Nah, ini yang kemudian menguatkan saya dan terbentuklah siklus bisnis berkelanjutan begitu. Nah, ini dan akhirnya kemudian ternyata saya next Mas akhirnya kemudian ini yang menyebabkan akhirnya begitu ya menemukan pola ternyata menjadi seorang petani, menjadi seorang peternak itu ternyata menjanjikan gitu. Kenapa? Karena menjadi seorang petani, seorang peternak ketika memiliki inovasi manajerial profesional yang oke begitu ya, akhirnya tadi bisa menghasilkan penghasilan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dengan mengatur siklus panen, siklus tanam sehingga kemudian bisa dapat cash flow harian, mingguan, bulan dan tahunannya. Dan alhamdulillah model bisnis agro ini diapresiasi oleh Pak Presiden begitu. Akhirnya kemudian saya menjadi teladan nasional waktu itu. Nah, dan ini yang kemudian menjadi jawaban saya gitu. Ketika saya menemukan persoalan kenapa petani peternak miskin, akhirnya saya menemukan bahwasanya karena memang sistem model bisnis yang mereka terapkan itu sangat tidak mendukung mereka untuk sejahtera begitu. Nah, akhirnya model bisnis agro ini yang kemudian menjadi salah satu solusi gitu ya. Solusi untuk bagaimana kemudian seorang petani peternak itu punya penghasilan setiap bulan, setiap tahun sehingga kemudian dia bisa sejahtera. Nah, itu. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan, jelas kebutuhan rakyat Indonesia itu besar banget. Gitu ya, ada 260 juta orang gitu. Kalau misalkan setiap hari katakanlah 2 piring saja. Artinya apa? Ada 500 juta piring lebih yang isinya bukan plastik, isinya bukan kertas, isinya bukan apalagi batu, begitu pasir, tapi sini ada hasil pertanian peternakan. Makanya ketika berbicara kenapa impor, karena memang kebutuhannya besar dan gitu ya, pemenuhan kebutuhannya memang kurang gitu. Nah, ini kemudian harus impor dan segala macamnya. Nah, ini makanya kalau saya melihat ini menjadi sebuah potensi peluang gitu ya. Bagaimana kemudian ini bisa kita ambil dengan catatan apa? Dengan mengoptimalisasi semua potensi yang ada di desa. Dengan siapa? Dengan anak-anak mudanya yang mau berperan gitu ya, mau berkolaborasi dengan para petani peternak yang senior begitu untuk kemudian mengoptimalisasikan potensi sehingga potensi yang besar ini bisa kita optimalkan. Next, Mas. Nah, jadi kalau kita ngomongin dunia juga luar biasa, potensinya gede banget gitu kan ya. Next. Nah, ini yang kemudian kita lakukan dalam next Mas ketika kita melakukan proses pemberdayaan masyarakat begitu ya di kelompok tani, kelompok ternak adalah ini yang kemudian lakukan gitu ya. Jadi kita melakukan sebuah tahapan pemberdayaan masyarakat. Jadi pertama memang para petani peternak itu harus sadar terlebih dahulu. Nah, ketika mereka sadar akan potensi dan peluangnya, ya kita bisa lakukan melalui sosialisasi, FDG, interview secara mendalam, bahkan yang efektif menurut kita adalah dengan teladan gitu, dengan menciptakan role model, dengan studi visit begitu, dengan menyetelkan video gitu. Mereka sadar bahwasanya ini ada potensi, ada peluang gitu dan ada masalahnya. Nah, ketika kemudian mereka sudah sadar, barulah kemudian kita intervensi apa yang kemudian dibutuhkan, apakah butuh mesin kah, apakah butuh modal dan segala macamnya. Nah, setelah itu kemudian kita intervensi sesuai dengan kebutuhannya, kemudian berjalan yang kemudian untuk memperkuat bargainingnya baru
di aspek keberlanjutan dengan membentuk kelompok tani, kelompok ternak ataupun koperasi. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kenapa? Karena banyak pengalaman pemberdayaan petani peternak yang gagal. Kenapa? Karena memang tidak melalui proses tahapan pemberdayaan yang baik dan benar begitu. Jadi petani peternak itu belum sadar, sudah dikasih mesin gitu ya. Jadi sudah langsung diintervensi sehingga mesinnya, traktornya dijual lah, pupuk dan bibitnya juga dijual, macam-macam. Ada yang lebih parah lagi, petani ternak atau masyarakat desa belum sadar, belum diintervensi juga, tiba-tiba disuruh buat kelompok aja dulu gitu ya, sehingga kemudian kelompok ini menjadi konflik gitu ya, dan ini sering terjadi dan ditemukan di beberapa daerah. Nah, ini kemudian penting untuk kemudian menjadi bagian dasar kita melakukan sebuah proses pemberdayaan masyarakat khususnya di desa gitu ya, dengan petani dan peternak. Next, Mas. Nah, ini teman-teman semua. Itu ya, jadi Jawara Banten Farm berangkat dari sebuah persoalan, yaitu adanya kemiskinan yang dihadapi oleh petani peternak. Kemudian kita coba inovasikan dengan desa agro, begitu akhirnya menemukanlah model bisnis agro ini menjadi solusi dari para petani peternak itu. Nah, kemudian yang kedua mungkin studi kasus terkait tentang bank sampah digital. Ini saya kira concern saya juga di 2 tahun ini. Kenapa? Next, Mas, karena memang luar biasa persoalan tentang sampah ini, dan ternyata persoalan sampah itu tidak cukup diselesaikan dengan ditemukannya teknologi, ditemukan sistem atau skema yang yang luar biasa. Ternyata memang yang paling basically gitu ya, kesadaran masyarakat itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Makanya bank sampah digital khususnya di tempat saya, gimana caranya menyadarkan masyarakat untuk mau memilah sampah. Karena konsep kita adalah ketika masyarakat mau memilah sampah, detik itu juga sampah berubah menjadi bahan baku gitu ya. Kalau yang anorganik itu bisa kemudian didaur ulang, kemudian yang organik itu sampah bisa kemudian dibuat dengan kompos. Nah, ini yang kemudian kita jalankan. Next, Mas. Next. Ini persoalan yang saya dikasih di Kota Serang. Nah, next. Nah, ini yang kemudian kita jalankan. Akhirnya kemudian bank sampah gitu, dengan beberapa programnya, yaitu untuk bank sampah itu sendiri kita membentuk bank sampah karena memang ini menjadi corong untuk edukasi supaya masyarakat terutama keluarga itu mau memilah sampah di rumah. Nah, ketika sampah itu bisa dipilah dari rumah, kemudian kita kembangkan gitu ya, khususnya kalau untuk anorganiknya ditabung begitu. Kemudian untuk organiknya kemudian kita latih melalui rumah edukasi sehingga kemudian menjadi media tanam, dan harapannya kemudian untuk menanam tanaman-tanaman yang memang memiliki kandungan gizi yang optimum gitu, misalnya kunyit dan macam-macamnya. Dan kemudian kita juga mendorong untuk sedekah sampah begitu. Jadi kita merubah mindsetnya, kalau mau ngasih pemulung, mau ngasih petugas kebersihan itu bukan lagi ngasihnya sampah, tapi mungkin bisa dalam bentuk beasiswa untuk anaknya atau sembako, paket sembako dan segala macam, dengan catatan mengkonversi sampah yang mereka pilah itu ke bank sampah digital untuk menjadikan sedekah yang kemudian diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Next, Mas. Nah, next. Nah, ini kita ini 48 ya, saat ini sudah 117 gitu ya. Jadi sudah berjalan selama 1 tahun lebih ya. Di tahun kedua ini kita sudah ada 117 bank sampah binaan, dan ada kurang lebih 2.600 kakak. Artinya apa? 2.600 keluarga yang sudah mau memilah sampahnya di rumah gitu. Sehingga apa? Sehingga ini kita harapkan memang sampah yang akhirnya kemudian TPA gitu, di TPAS gitu, yang tempat pembuangan sampah akhir itu hanya 30% gitu, yang betul-betul yang memang tidak bisa didaur ulang gitu, kemudian tidak bisa dioptimalkan untuk kompos, dan ini sangat efektif untuk bagaimana kemudian mengatasi persoalan tentang sampah gitu ya. Next, Mas. Jadi ini juga kita gulirkan bagaimana kemudian peningkatan penyadaran masyarakat ini ya, dengan bank sampah ini otomatis ketika mereka melakukan aksi untuk memilah, mereka dapat benefit. Nah, ini sebenarnya yang kemudian menggerakkan ibu-ibu khususnya atau keluarga-keluarga nasabah dalam memilah sampah. Karena ketika memang tidak ada benefitnya, memang agak sulit gitu. Apalagi dengan karakter masyarakat Serang yang memang masa bodoh, cuek gitu kan. Udah ada petugas kebersihan lah, udah ada dinas terkait lah, sehingga ini yang kemudian perlu kemudian kita pancing untuk mereka mau melakukan pemilahan sampah dari rumah. Next, Mas. Next.
Nah, ini aktivitasnya. Nah, ini next. Nah, next. Nah, intinya adalah bank sampah digital ini yang memang betul-betul kita untuk mengatasi persoalan sampah itu, terutama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya keluarga begitu untuk mau memilah sampahnya dari rumah, kemudian mengoptimalkan sampah organik untuk tabungannya, kemudian sampah organiknya untuk apa namanya kompos dan media tanam gitu untuk media tanam yang akan kita optimalkan untuk berkebun di rumah dan untuk menjadi lumbung pangan rumah tangga begitu. Nah, ini yang kemudian kita ciptakan. Next, Mas. Next. Next. Nah, jadi dari 2 studi case ini mundur, Mas. Dari dua studi kasus yang saya sharingkan ini adalah ini merupakan sebuah apa mungkin ya, sebuah sociopreneur yang kemudian saya lakukan begitu. Saya lakukan kalau Jawara Farm itu kita lakukan sejak 2013, kalau untuk apa namanya Bank Sampah Digital ini kita lakukan dari 2019. Nah, semuanya sama, berangkat dari persoalan gitu ya, berangkat dari persoalan yang muncul di masyarakat, kemudian kita coba carikan solusinya yang memang betul-betul aplikatif dan berdampak adalah sustain gitu, keberlanjutannya itu yang kemudian kita coba terus bisa lakukan. Nah, ini mungkin salah satu sumbangsi milenial gitu ya untuk apa namanya untuk negeri ini. Saya kira itu saja mungkin Mas untuk awalan. Saya mungkin lebih banyak diskusi. Nah, ini kalau memang nanti lebih lengkapnya ada Instagram saya begitu ataupun WhatsApp saya kalau memang ingin mendalami lebih jauh lagi atau mungkin kita diskusi. Saya kira itu Mas yang bisa saya sampaikan. Jadi ketika ditanya apa kontribusi pemuda dan sosial, itu studi kasus yang saya lakukan yang betul-betul itu apa namanya real yang kemudian saya lakukan gitu di Serang Banten khususnya dan di beberapa kota di Indonesia. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bang Agis, paparannya sangat menarik ya. Kita juga sangat kagum dengan Bang Agis yang masih muda bisa memberikan impact sebesar itu ya. Semoga bisa menjadi penyemangat kami biar bisa sedikit mengikuti jejak Bang Agis. Kita langsung masuk diskusi aja ya Bang ya. Jadi udah ada pertanyaan satu nih di chat. Saya bacakan aja ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi perubahan proyeksi bisnis model ketika harga produk pertanian peternakan yang turun karena impor? Bagaimana caranya? Ya, jadi begini. Pertama, dalam bisnis agro ini yang paling penting pengalaman saya selama 8 tahun adalah jadi sebelum kemudian kita produksi, sebelum kita melakukan produksi adalah kita harus pastikan dulu pasarnya, pastikan dulu konsumennya. Kalau perlu sampai kita dapat PO-nya dulu begitu. Nah makanya domba, kambing, ternakan itu sudah dipastikan 90% memang sudah ada konsumennya. Artinya memang berangkat dari PO begitu Mas, gitu ya. Termasuk beberapa komoditi di pertanian. Sehingga apa? Sehingga kalau sudah disepakati dari awal ini akan apa namanya? Akan lebih tenang. Jadi kita tinggal fokus untuk bagaimana budidaya yang optimum begitu, yang efisien dan efektivitas. Sehingga tadi kendala-kendala terkait tentang naik turunnya harga sebenarnya tidak menjadi hal yang signifikan begitu ya. Begitu. Dan yang memang impor PO dari agen ya, bukan perorangan. PO-nya itu agen ya, bukan perorangan ya. Nanti memang dalam bisnis agro ini kita bisa coba petakan pasarnya Mas. Jadi kalau saya memang sudah memetakan pasarnya, baik pasar end user, grosir begitu ya, baik kemudian ada apa namanya Horeca gitu tuh. Jadi memang kita petakan mana gitu dan kita memang rigid gitu ya. Kira-kira butuhnya berapa per bulan itu untuk mensuplai begitu ya. Dan kemudian kita langsung konsolidasikan gitu kekuatan kita produksinya sampai berapa gitu sehingga kemudian ini menjadi salah satu mitigasi resiko kita gitu dalam hal pasar begitu loh Mas. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan berikutnya nih Bang. Apakah Jawara Farm menerima investasi dana dari pihak ketiga atau benar-benar total dana mandiri atau anggota gitu? Oke Mas, jadi saya sebenarnya dari 2013 sampai detik ini begitu, ini masih pakai dana investasi teman-teman saya dan beberapa investor begitu. Nah, kenapa? Karena dulu bayangkan saya kan 2013 itu kan lulus ya, jadi memang nggak punya dana gitu, nggak punya dana sama sekali begitu ya. Dan memang ya karena saya juga walaupun saya sempat di BUMN di Jakarta dulu juga sama begitu. Nah,
Ya artinya apa? Akhirnya kemudian saya coba untuk membuat bisnis plan sehingga kemudian saya tawarkan dan saya mulai dari teman-teman gitu ya, dari teman-teman saya begitu. Nah, alhamdulillah teman-teman dulu di di kampus begitu kan banyak yang percaya sehingga ada yang dia kerja di multinasional macam-macam begitu ya, ada di BUMN dan segala macam. Itu kemudian kita kumpulkan gitu ya, ada yang 50 juta, ada yang 30, 20 sehingga itu yang kemudian saya mengawali bisnis di awal dengan konsep bagi dengan mudorobah begitulah, dengan konsep mudorobah. Dan alhamdulillah kemudian seiring berkembangnya waktu, kemudian banyak sekali permintaan, kebutuhan pasar, akhirnya kemudian saya juga membuka slot begitu ya. Akhirnya bukan hanya teman-teman saya begitu, tapi kemudian ada beberapa yang berminat begitu kan. Alhamdulillah setelah diliput Kick Andy di CNN justru jauh lebih banyak lagi kemudian orang yang ingin bekerja sama gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saat ini di 2021 ini juga kita masih beberapa gitu, karena memang beberapa proyeknya lumayan agak besar dan membutuhkan dana yang agak besar, dan saya istilahnya belum belum ke perbankan gitu. Jadi saya mengoptimalkan dengan prinsip mudorobahnya gitu lah. Dan ini yang kemudian kita optimalkan. Begitu, Mas. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Diah nih. Untuk pengolahan sampah organik, untuk mereka yang kebetulan kurang beruntung tidak memiliki space baik untuk menyimpan dan mengelola sampah atau tanah untuk bercocok tanam, atau kompos untuk pupuk, apa insentif yang ditawarkan? Untuk pengelolaan sampah organik yang mereka tidak punya space atau tanah dan sebagainya, apa insentif yang ditawarkan? Nah, jadi begini Mas, ini yang sedang kita dalam proses melakukan program. Jadi kita ada dua yang memang ini kan menyesuaikan dengan potensi dari daerah ya, khususnya di Serang, Kota Serang, Kota Cilegon sama Kabupaten Serang itu dua teknisnya Mas. Ada dengan biopori, yang satu memang dengan dekomposter gitu loh Mas. Jadi memang ini kita optimalkan, biasanya yang sifatnya kayak hijauan, buah-buahan begitu. Nah, itu ke dekomposter. Kalau kayak tulang dan segala macam daging itu ke kita optimalkan. Nah, kalau untuk biopori kan sebenarnya kita tinggal melubangkan gitu loh Mas. Jadi memang selama ini sih masih belum ada ini ya. Dan kalau memang ditemukan kalau memang terbatas gitu. Nah, ini biasanya nanti kan mereka kan dalam bank sampah itu tidak sendiri gitu ya, berkelompok gitu. Nah, biasanya ada 1-2 ibu-ibu atau nasabah yang dia memiliki tempat yang lebih besar gitu. Nah, itu bisa kerjasama melakukan kolaborasi begitu Mas. Nah, sementara itu sih Mas. Jadi sementara dengan biopori dan yang kedua adalah dengan konsep satu bank sampah itu kan ada 30-an. Nah, itu bisa mereka tuh kalau memang terbatas itu karena memang mungkin tinggal dikontrakan begitu ya, tidak punya ini dan segala macam. Dan mereka biasanya bergabung gitu ya dengan ibu-ibu yang memang dia punya lahan yang luas untuk kemudian mengerjakan dengan melakukan kompos dengan berkelompok begitu. Dan ini memang kita mensupport itu gitu kan untuk kemudian bisa menjalankan. Nah, tapi memang karena ini masih tahun kedua, jadi memang ini juga kita masih coba melakukan inovasi. Di awal tuh yang target kita adalah bagaimana kemudian tadi masyarakat mau memilah sampah terlebih dahulu gitu. Nah, memilah sampah sehingga mereka karena kalau sudah dipilah itu jauh lebih mudah untuk kemudian kita olah begitu. Baik itu kemudian ditabungkan dan daur ulang dan composting. Nah, karena selama ini persoalan yang ada gitu kan ya, karena memang sampahnya tidak dipilah sehingga ini menjadi persoalan di TPA maupun TPSA gitu. Nah, sekarang masih tahapan 2 itu dan ini terus kita coba kolaborasikan, dan memang niat kita sih nanti next ada di titik bank sampah itu gitu kan, kalau memang ada yang menghibahkan atau merelakan lahannya untuk menjadi optimalkan kompos, kemudian kita optimalkan itu. Yes. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan lagi ya. Semua saya ada satu pertanyaan tuh buat Bang Agis nih. Apakah ada kebijakan yang mendukung, apakah ada kebijakan dari pemerintah Serang yang mendukung tentang program Abang gitu? Nah, ini Abang penting. DPRD. Kenapa? Ya, oke. Ini penting sebenarnya. Jadi memang kan di DPRD itu kan proses politik tidak bisa memang sistemnya kan mungkin nggak bisa gitu kan berjuang sendiri. Jadi harus memang ada kesepakatan dari kebersamaan, dan memang ini tantangan sebenarnya karena beberapa yang baru kita golkan adalah bagaimana merevisi Perda sampah gitu ya, karena ini yang menjadi role
istilahnya semacam master plan lah untuk penanganan sampah gitu kan di Kota Serang ya. Makanya ini kemudian baru kita coba revisi begitu ya. Karena selama ini ternyata ya sebelum saya masuk gitu. Jadi Perda sampah dulu gitu kan hanya untuk istilahnya membebankan pengelolaan sampah itu kepada dinas terkait gitu dengan petugas kebersihan. Padahal sampah ini kan tanggung jawab bersama. Makanya kita mengusulkan melakukan perubahan dan ini sudah dalam proses finishing dan insya Allah nanti mau baik dari pengurangan dan penanganan ini kita coba optimalkan seluruh stakeholder gitu, baik dari masyarakatnya, baik dari pihak ini, dan memang sebenarnya ini yang akan kita tekankan, bagaimana kemudian peran dari RT RW, kelurahan, kecamatan, dinas terkait, masyarakatnya dalam hal tadi Mas, memilah sampah, kemudian mengolah. Yang kemudian kita coba advokasikan ya, karena kan saya baru tahun kedua nih, jadi baru bisa merubah itu begitu ya. Tapi selebihnya tetap begitu kan kita terus mengkampanyekan terkait tentang kampanye terkait tentang misalkan menolak plastik sekali pakai, kemudian coba untuk ramah lingkungan, menggunakan beberapa produk-produk yang ramah lingkungan dan segala macamnya. Di samping memang kita terus melakukan edukasi terkait pemilahan sampah dan ini prosesnya luar biasa begitu. Jadi ini sebenarnya menjadi tantangan atau challenge sebagai tim BSD gitu ya. Bagaimana dan bayangkan karena ini tidak disupport oleh pendanaan dari pemerintah begitu ya. Jadi ini swadaya teman-teman relawan, tapi alhamdulillah tetap semangat begitu ya untuk kemudian melakukan edukasi ini, dan edukasi ini lumayan cukup besar begitu ininya. Oke, sip. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Yahya ini. Assalamualaikum Bang Agis, salam Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Menarik melihat perjalanan sosiopreneur Bang Agis, tapi belum banyak dibahas mengenai perjalanan politiknya. Nah, bisa sedikit digambarkan nih bagaimana ceritanya bisa menjadi anggota DPRD gitu dari sisi politik sekarang nih. Gimana perjalanan Bang Agis masuk menjadi anggota DPRD? Jadi jadi perjalanannya memang ini Mas. Jadi saya itu selama 5 tahunan lebih lah, 6 tahunan lebih itu ya tadi aspirasi saya seorang petani peternak begitu ya, seorang warga masyarakat itu cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya. Dan memang nggak bisa gitu kalau tidak kemudian kita menjadi aktornya gitu. Nah, akhirnya kemudian ini yang mendasari saya untuk kemudian maju, dan alhamdulillah karena memang beberapa background saya, kemudian beberapa networking saya, beberapa jaringan dan segala macamnya mengantarkan saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi anggota DPRD, dan itu luar biasa Mas. Jadi saya juga baru tahu ternyata gitu dengan menjadi anggota DPRD itu kita bisa banyak melakukan hal yang lebih luas lagi. Makanya niat saya sekarang sudah bulat begitu. Gimana caranya saya menjadi anggota DPRD itu memperkuat, memperluas, memperbesar kemanfaatan Mas. Dan ini betul-betul real dan ini menjadikan saya penyemangat begitu ya. Dulu mungkin saya bisa membantu ya mungkin ratusan petani peternak, tapi dengan menjadi anggota DPRD, kebetulan saya di Komisi 2 gitu ya, saya bisa mengadvokasikan 3.600 petani stimulus COVID begitu Mas. Nah, kemudian saya juga bisa membantu mengadvokasikan 10.000 lebih UMKM untuk mendapatkan stimulus COVID ya dari APBD kota gitu ya, bukan dari provinsi maupun dari pusat gitu. Artinya apa? Saya berpikir ternyata gitu dengan kewenangan saya sebagai menjadi anggota DPRD itu ternyata bisa menciptakan sebuah kemanfaatan yang jauh lebih besar lagi gitu loh Mas. Dan saya membayangkan coba gitu ya kalau misalkan kemudian orang-orang yang memang punya interest gitu ya untuk tadi melakukan kemanfaatan itu dan betul gitu diberikan amanah, saya kira bisa kita eliminir. Cuman persoalannya kan beberapa anggota DPRD juga ada yang memang dia menjadi anggota DPRD tapi bukan niat untuk mengabdi begitu atau mungkin dengan niatnya masing-masing begitu. Nah, ini menjadi artinya apa? Artinya saya ingin menekankan bahwasanya ini sebenarnya harus saya mulai mengajak kepada teman-teman semua. Ini bayangkan begitu. Saya dengan kayak begininya udah bisa bantu advokasi gitu ya. Kemudian bisa menciptakan sebuah kebijakan perda tentang sampah gitu. Bahkan yang kemarin sempat terjadi perdebatan adalah perda perarangan minuman keras begitu. Bayangkan lama gitu perdebatannya, alhamdulillah kemudian saya masuk, kemudian saya perkuat lagi dasar hukum dan segala macam, akhirnya kemudian disahkan, dan ini sangat membantu untuk melindungi generasi muda yang ada di Kota Serang. Artinya apa begitu? Ternyata peran strategis ini perlu diisi anak-anak muda yang memang gitu ya punya basic pengalaman pengabdian gitu loh Mas.
Nah, saya beruntung begitu kan, saya sudah tahu gitu proses-proses bagaimana kemudian terkait tentang dunia pertanian gitu, bagaimana tentang kesejahteraan petani peternak, sehingga saya bisa langsung memberikan aspirasi, bukan hanya cuma menyampaikan aspirasi gitu. Bahkan saya bisa anggarkan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang menurut saya penyemangat gitu loh Mas. Akhirnya wah ini saya juga nggak nyangka ternyata ini kita bisa membantu banyak orang gitu dengan peran seperti itu. Jadi itu mungkin prosesnya Mas. Jadi saya menjadi anggota DPRD ya itu aja sih sebenarnya, ingin memperkuat, memperbesar, memperluas kemanfaatan yang sudah saya lakukan dulu di Bank Sampah Digital, dulu di Jawara Farm. Nah, ini yang kita perkuat, kita perluas, kita perbanyak lagi dengan tadi peran-peran sebagai anggota DPRD. Itu Mas. Baik, terima kasih Bang Agis. Berikutnya nih, dari Pak Hendri, dari pengalaman Bang Agis, bagaimana masyarakat Indonesia secara umum merespon edukasi yang dilakukan dengan adanya sisi religius dalam pengembangan bisnis yang ditawarkan? Apa Mas? Apa sesi Dari religius? pengalaman Bang Agis, bagaimana masyarakat Indonesia secara umum merespon edukasi yang dilakukan dengan adanya sisi religius dalam pengembangan bisnis yang ditawarkan? Edukasi yang dilakukan. Edukasi yang dilakukan dengan adanya sisi religius. Bagaimana Pak Hendri kalau bisa diperjelas apa? Bisa langsung mic-nya diturunkan? Mungkin bisa edukasi dengan sisi religius. Maksudnya apa begitu? Ya maaf kalau kurang jelas. Karena entrepreneurship Muslim itu kan bersifat tadi dia sociopreneurship gitu ya. Dan tadi kan ada sisi religius yang disebutkan di awal tadi gitu. Bagaimana itu dibawa sampai ke masyarakat gitu? Apakah masyarakat Indonesia bisa respon dengan itu gitu? Karena kan ada sisi bisnis dan ada sisi manusiawi dan ada tadi religius dan berkah dari amal jariahnya gitu ya. Apakah masyarakat Indonesia respon dengan itu gitu? Karena ada karena kan ada dua sisi yang bertentangan gitu. Seakan-akan gitu. Siap, Bapak. Jadi ini luar biasa ya, Pak ya. Jadi apa yang kemudian saya coba sering jelaskan gitu kepada beberapa teman-teman khususnya anak muda terkait tentang bangga menjadi seorang petani peternak, yang tadi saya sampaikan bahwasanya menjadi seorang petani peternak itu merupakan salah satu profesi yang menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat ya, karena di situ ada nilai ibadah gitu ya, ada nilai amal jariah bisa membantu menghasilkan pangan terbaik begitu, sehingga kemudian ini dimakan oleh banyak orang, sehingga orang kemudian bisa melakukan aktivitas yang jauh lebih baik lagi sehingga kita dapat amal jariahnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kalau bahasa saya sih Pak, ini menjadi kekuatan saya menyampaikan bahwasanya menjadi petani peternak itu harus bangga gitu. Makanya profesi petani peternak itu profesi yang mulia, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan Pak. Dulu waktu di Kick Andy, di CNN New Heroes begitu kan, kemudian Indonesia saya diberikan kesempatan untuk keliling di beberapa wilayah di Indonesia, mungkin sekitar 30 provinsi ya. Jadi kurang 4 lagi gitu. Kurang 4 lagi gitu yang belum saya coba ini kan edukasikan secara langsung, tapi kalau secara ini sih sudah sering kita ini kan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah sebuah harapan baru Pak. Ternyata menjadi seorang petani peternak itu gitu ya juga menjanjikan kesuksesan dunia dan akhirat gitu ya, kemudian bisa memberikan sebuah perubahan begitu di desa, dalam hal pembangunan di desa. Bagaimana responnya Pak? Saya ngelihat aja Pak, banyak sekali sekarang anak-anak muda dari 2013 dulu saya Pak ya. Sekarang 2018, 2019, 2020, 2021 itu luar biasa banyak sekali. Saya ini sekarang saja sudah ada hampir 1.900 gitu ya anak-anak muda yang sekarang kita coba latih gitu ya. Apalagi kemudian di PKS Muda Bangun Desa nih. Ini baru kemarin saja kita launching sudah hampir 2.000 yang daftar gitu. Artinya ini anak-anak muda ini luar biasa begitu kan dengan konsep-konsep bagaimana kemudian menjadi seorang yang bermanfaat begitu ya, dengan menjadi petani untuk bangun desa gitu. Dan ini kemudian terus saya coba sharingkan bahwasanya itu tidak terlepas dari apa yang kemudian saya dapatkan dulu di pesantren gitu. Dan yang paling penting Pak, yang paling penting ya kalau bagi saya secara personal adalah pedoman ilmu. Salah satu ilmu dan inspirasi saya memang dalam bertani ada di Al-Qur'an dan di hadis gitu. Itu lengkap banget gitu ya, dan itu yang menjadikan saya penguatan Pak. Jadi kalau saya mikirnya simple,
kalau misalkan saya gagal begitu kan ya, lah nggak apa-apa lah gitu kan. Kenapa? Karena saya sudah coba untuk mengaplikasikan semua yang ada di Al-Quran dan di hadis begitu. Artinya kalaupun gagal, tapi masa iya nggak dapat amal jariah, amal solehnya, ini menjadi penguat gitu ya, penggembira saya ketika memang saya dihadapkan situasi yang memang kadang kan sulit, kemudian susah dan segala macamnya. Nah ini terus kita gaungkan, dan luar biasa sekarang banyak anak-anak muda yang rela pulang kampung. Bahkan teman-teman saya yang sudah PNS di Jakarta, dia pulang Pak jadi petani singkong dan sekarang udah sukses. Banyak lagi cerita-cerita teman-teman yang lainnya. Kenapa? Karena tadi mereka sudah mulai mulai masuk gitu loh Pak, terkait tentang ada sisi-sisi religiusitas yang mereka bisa optimalkan, kembangkan ketika mereka menjadi seorang petani peternak atau menjadi seorang pemuda desa yang membangun desanya di wilayahnya. Itu mungkin Pak kurang lebihnya Pak. Kalau kurang jelas nanti mungkin ini Pak ya, diskusi lagi. Ya, berikutnya Bang. Intinya kembali kepada niat Bang ya, kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya insya Allah tetap bertahan, dan insya Allah barokah insya Allah. Nah, insya Allah. Berikutnya nih dari Pak Mumuh, nih pertanyaannya realita banget nih Bang. Assalamualaikum Bang Agis. Saat memulai bisnis, apakah ada kendala dari preman lokal atau birokrasi suap? Maaf, ini yang selalu ada di pikiran saya untuk memulai sesuatu di Indonesia. Kalau iya, bagaimana menyikapinya? Ya, betul. Jadi Pak, dari dulu saya mulai begitu ya. Dari dulu 2013 saya memulai sampai saat ini Pak ya. Saya dan teman-teman sebenarnya permintaan satu kepada pemerintah begitu. Nggak usah bantu, kasih bantuan ke kita lah. Jadi kita cuma minta satu aja, jangan merecokin aja begitu. Oh gitu. Ada beberapa regulasi yang memang kadang nggak masuk logik lah, artinya ini menyusahkan, menyulitkan dan segala macam. Dan memang ini realitasnya Indonesia Pak. Ini memang Indonesia ini luar biasa nih ya. Kalau ke rakyat begitu itu kayaknya ribet banget ya. Tapi kalau ke yang sifatnya konglomerat gitu kan ya, kayaknya dimudahkan begitu. Nah memang ini realitasnya begitu Pak. Ini realitas di Indonesia. Makanya saya selalu konsisten begitu kan ketika ditanya apa yang perlu dibantu dari pemerintah. Satu Pak, nggak usah ngacoin kita lah begitu. Bapak kerja aja begitu. Biarkan kita betul-betul mengoptimalkan si bisnis, desa dan segala macam. Itu Pak. Kalau mengenai preman gitu kan kalau preman ada sih beberapa. Cuman kalau saya sih intinya komunikasi sih Pak. Komunikasi dan silaturahim, karena memang tidak sedikit preman-preman itu kemudian kita berdayakan untuk menjaga keamanan begitu Pak. Tinggal memang pola-polanya kita ciptakan skema-skemanya begitu. Misalkan jadi security kandang, kebun gitu ya untuk jaga malam gitu. Kita optimalkan. Yang penting mereka kan sebenarnya intinya kan pengen dapat penghidupan gitu kan. Dapat uang lah gitu, kita kasih kerjaan aja gitu, udah Pak kerja nanti saya kasih ini gitu kan. Nah akhirnya kemudian kita optimalkan dengan cara-cara seperti itu, dan sebenarnya nanti bisa kita optimalkan dengan cara-cara lainnya gitu, tergantung situasi kondisi di wilayah tersebut begitu. Itu sih Pak. Tentunya preman private gitu, bukan organized preman gitu. Kalau Jakarta kan kayak ada beberapa yang organized preman mungkin nggak mau kalau ditawarkan jadi security gitu. Kalau ya memang ada beberapa preman-preman yang kadang gitu ya, rese begitu, dan memang betul-betul ini levelnya udah level bukan ecek-ecek begitu ya. Nah biasanya kalau menghadapi mereka seperti itu sebenarnya kita bisa dengan asosiasi Pak. Nah makanya kenapa kemudian saya dulu mendirikan komunitas Banten Bangun Desa, itu sebenarnya cari kekuatan aja Pak, supaya nggak kelihatan sendirian gitu. Jadi kalau kita banyakkan mereka juga ternyata banyak juga ya. Nah kemudian asosiasi, himpunan gitu ya, ini menguatkan kita untuk tadi menghadapi seorang preman-preman yang terorganisir. Kita juga punya kelompok-kelompok yang terorganisir lagi. Jadi kalau kita berhadapan dengan mereka, kita juga punya ini yang bisa kita lakukan begitu Pak. Selebihnya kalau melawan mafia sebenarnya kita ini aja ya, kalau ada preman lagi yang kelas atas lagi itu yang memang permainannya smooth tapi kadang mematikan gitu ya, kayak permainan harga lah macam-macam begitu ya. Ya ini bisa kita minimalisir dengan apa? Nah tadi Pak, dengan kita memastikan dulu pasarnya di awal gitu, supaya kita tidak digoyang-goyang sama permainan mafia dan segala macamnya. Itu sih Pak yang biasa kita lakukan mitigasi resikonya. Begitu. Kita masih ada 15 menit lagi nih. Ada pertanyaan lagi. Cuma saya juga mau nanya nih, Bang Agis bisa sedikit menjelaskan tentang sekolah tani itu, Bang? Saya kan nonton di YouTube di CNN Indonesia tentang sekolah tani yang ada dari
mahasiswa atau murid dari NTT itu gimana tuh Bang, ceritanya sekolah tani itu? Ya, itu kemarin kan sebenarnya saya didatangi oleh persekutuan gereja ya dari NTT begitu. Dia pengen apa namanya calon-calon pastor gitu selain memang memiliki kemampuan keagamaan begitu. Mereka ingin punya kemampuan apa agro gitu ya, terutama budidaya dan bisnisnya. Ya sudah, kemudian mereka ikut sekolah tani kita didik selama jujur kita tidak lagi ini melayani orang yang pengen sehari 2 hari langsung bisa gitu, enggak gitu kan. Jadi ada yang pengen belajar Kang Agis begitu 1 hari 2 hari 3 hari seminggu aja kita tolak begitu kan ya. Kenapa? Karena memang tidak komprehensif begitu. Makanya saya bilang kalau memang mau magang atau belajar di sekolah tani kita itu minimal 1 bulan karena supaya komprehensif begitu ya, tidak setengah-setengah ilmunya. Biasanya kalau udah dapat tahu ini padahal siklusnya kan kadang berbeda, apalagi wilayah daerah juga kan sering berbeda gitu. Nah ini yang menjadikan ini, dan insya Allah nanti kita di PKS sekolah tani 9 bulan. Monggo yang mau ikut bisa daftar begitu. Ini boleh promosi juga ya Mas ya? Boleh silakan. Nah itu di PKS Muda Bangun Desa insya Allah kita juga akan optimalkan itu. Ini konsep kita ya hasil pembelajaran 8 tahun kita lah. Semoga ini bermanfaat untuk daerah-daerah, untuk pengembangan di desa-desa juga gitu melalui PKS Gerakan PKS Muda Bangun Desa insya Allah. Tuh. Insya Allah. Berikutnya nih ada Pak Heru. Pak Heru cuma kasih Masya Allah, tabarakallah, semoga sukses terus dunia akhirat. Berikutnya pertanyaan berikutnya dari Budiah lagi, menarik konsep menggerakkan dan memotivasi para pemuda desa di sana, Bang Agis. Metode apa yang Anda gunakan untuk menyadap aspirasi mereka? Bagaimana membuat mereka tertarik untuk join gitu intinya? Ya. Apa dikasih contoh sukses atau pakai diskusi minat atau bagaimana? Ya. Gimana caranya untuk? Ya. Jadi cara yang terbaik menurut pengalaman saya adalah dengan teladan Mas, dengan ngasih contoh. Makanya kenapa kemudian Jawara Banten Farm itu dulu kan biasa kalau saya habis Jawa, apalagi pengalaman aktivis gitu ya. Oh, saya melakukan penyuluhan, saya mengajak dan segala macam. Tapi saya sendiri juga belum berhasil gitu loh Mas. Belum ada ininya gitu. Ya nggak mungkin percaya begitu. Nah, akhirnya udahlah kalau gitu saya berhenti gitu untuk sosialisasi, melakukan penyuluhan dan segala macam. Saya fokus untuk mensukseskan terlebih dahulu si Jawara Banten Farm ini sehingga tidak lagi kemudian saya melakukan sosialisasi penyuluhan, mereka dengan ngelihat sendiri, kemudian mereka akhirnya tertarik dengan sendirinya. Ini jadi contoh role model teladan itu yang menjadi kata kunci kemudian mereka tertarik. Dan sekarang sebenarnya lebih Mas dengerannya YouTube. Biasanya kalau anak muda kan sering nonton ya, biasanya sering tonton apa namanya pemuda kita nonton bareng yuk gitu kan habis maghrib begitu ya, kita tontonin Mas contoh sukses bagaimana perjuangan anak-anak muda membangun desa, anak-anak muda di tari dan segala, mereka langsung gitu ya, langsung mendapatkan inspirasi itu. Dan itu jauh lebih cepat ngenaknya gitu loh Mas, sehingga Mas kita juga pengen seperti ini, gimana ya Mas caranya? Nah ini kan berarti mereka sudah mulai tahap penyadaran gitu loh Mas, baru kemudian kita intervensi dengan melakukan pelatihan dan segala macamnya. Itu Mas. Betul Bang, setuju Bang. Jadi intinya teladan ya Bang, jadi langsung contoh langsung gitu, nggak pakai retorika ya. gitu. Dalam iya Mas, kan, karena anak muda zaman sekarang itu kan dalam dakwah juga anak muda zaman sekarang Mas itu nggak mau. Nggak mau tuh diomongin, nggak mau di apa ya namanya di pengarahan segala macam kan. Mereka nggak bisa gitu tuh. Mereka harus ngelihat. Mereka ya apalagi di generasi Z dan generasi milenial kita kan unik gitu ya. Nah ini memang harus kita sesuaikan juga. Makanya saya juga sering sampaikan bahwasanya penyuluhan atau pendampingan petani juga harus menyesuaikan dengan zaman gitu, dengan target yang akan dikasih penyuluhan itu. Itu Mas. Berikutnya nih dari Pak Heru Chester. Apakah hasil produksinya selama ini bisa bersaing dengan produk impor? Gimana di Bang masalah kualitas produksi? Alhamdulillah terkait harga ya Pak ya. Kalau terkait tentang harga kita, karena begini sih Pak, karena saya memang belum banyak ya, jadi komoditas saya cuma kambing, domba, sapi, kemudian beras, begitu. Kemudian ada beberapa sayuran memang masih lokal begitu Pak. Akhirnya kita masih coba memenuhi kebutuhan pasar lokal gitu ya. Paling banter memang Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat gitu ya, di Jawa Barat bagian selatan gitu. Nah, masih situ sih Mbak, dan itu masih peluangnya besar. Kayak misalkan satu saja contoh,
komoditi yang luar biasa gitu ya, potensinya sangat besar dan hampir setiap tahun tuh ada, yaitu domba dan kambing. Bayangkan penduduk Indonesia itu kan lebih dari 200 juta muslim. Jadi kalau 1% ya, 1% yang berkurban aja, itu kan hampir 2 juta gitu ya. 2 juta ekor yang dibutuhkan ya, untuk sekali potong di kurban. Belum lagi akikah. Kita tinggal lihat kelahirannya berapa gitu kan per bulan. Jadi ini potensinya luar biasa besar gitu. Jadi dan insya Allah sih kalau saya pengalaman saya itu ya itu pasarnya itu. Jadi memang betul-betul kekurangan gitu. Kalau misalkan dari pengalaman Agis sih di 2 komoditi ini ya, di 2 komoditi kayak domba, kambing, dan sapi. Kalau sapi memang di kurban saja yang memang bagus gitu harganya. Nah selebihnya kayak beras dan segala macam. Sebenarnya kan beras ini tergantung pemerintah ya. Kemarin kan dulu lagi panen raya tiba-tiba ada isu mau mau impor begitu ya. Padahal beras kita itu luar biasa gitu, mulai dari kualitasnya, kemudian juga kuantitasnya juga kemarin itu juga besar. Nah cuma kan di negara kita ini kan banyak sekali begitu ya oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat begitu kan ya. Kan dengan adanya impor mereka kan ngambil fee dan segala macam. Ini sebenarnya yang memang harus dibasmi begitu, dan ya kita memang betul-betul mencari nanti pemimpin yang betul-betul berani dan betul-betul ya berani sih melawan mafia-mafia yang kayak begitu gitu. Itu. Berarti Bang Agis sudah bicara tentang 2024 nih ya Bang ya. Sudah bicara 2024. Jadi selama ini supply produknya itu Bang Agis juga supply itu nggak ke supermarket besar gitu, kayak Hypermart atau Giant atau bagaimana? Terus terang kita sudah hampir 3-4 tahun ya nggak supply ke mereka, karena mereka itu lama bayarnya Mas begitu. Kita supply sebulan kemudian baru bayar gitu kan ya. Nah, kita tinggalkan karena kita menemukan pasar yang bisa cash-cashan. Ketika kita kirim langsung bayar, jadi ini kan ya. Jadi kalau kita supply, makanya kita udah, kalau di Banten sih ya, kalau di beberapa petani peternak tuh bukan lagi kebanggaan kita supply ke supermarket gitu, justru memalukan gitu. Karena apa? Ini harus nunggu coba 2 minggu sebulan baru dibayar, dia muter uang kan, waduh gitu kan. Nah ini yang kemudian kita nggak ini kan, makanya alhamdulillah gitu kan banyak pasar-pasar yang cash keras, dan memang kita harus coba optimalkan gitu. Itu sih Mas. Ya alhamdulillah nih bagus banget nih. Ini terakhir kali Bang, pertanyaan terakhir nih sebelum ditutup. Gak apa-apa Mas, kalau misalkan masih banyak juga mau save aja nomor WhatsApp. Masalah distribusi atau logistik, apakah ada problem logistik atau Alhamdulillah distribusi? Mas, ini sebenarnya begini, tantangannya sebenarnya kalau produk-produk pertanian gitu, produk-produk pertenangan kan kalau misalkan dia makhluk hidup atau produk yang panen itu kan penyusutan gitu Mas, kemudian kematian dan segala macam. Jadi memang selama 7 tahun ini kita memang belajar betul ya bagaimana kita merancang sebuah transportasi mendistribusikan barang hidup ya, domba, kambing, sapi yang aman ya, dan menemukan ininya ya polanya. Dan ini yang kemudian kita bisa optimalkan di 2 tahun ini cukup berhasil begitu ya, mengantarkan domba, kambing itu dari Jawa Barat sampai ke Medan, sampai ke Palembang dengan dengan truk gitu loh Mas. Nah, dengan yang memang kita sudah setting. Alhamdulillah kalau sekarang jalan bagus, makanya Pak Jokowi luar biasa begitu. Jadi kita cukup cepat gitu ya kalau misalkan kita mau dari Jawa Timur ke Banten. Nah, ini mungkin salah satu apresiasi saya juga kepada pemerintahan begitu. Dengan ada jalan tol ini jauh lebih lebih membantu. Apalagi di daerah Sumatera juga alhamdulillah ini dengan adanya tol juga lintas Sumatera itu juga sangat membantu. Memang kece lah Pak Jokowi luar biasa gitu ya. Oke. Belum bisa kirim sampai pakai Gojek Bang ya? Belum Mas. Ada kemarin tuh pakai GoBox Mas. Kemarin tuh pakai GoBox gitu. Ada ya, sip. Kayaknya waktunya udah habis Bang. Jadi alhamdulillah banget nih diskusinya hangat banget nih, jadi continuous gitu, banyak peserta yang antusias. Cuma karena waktu terbatas, kayaknya Abang juga udah mau buka ya di sana ya? Iya. Lagi udah mau buka. 5 menit lagi di sini buka. Insyaallah. 5 menit lagi ya? Di sini masih 15 mungkin menit. berapa? Masih masih lama Mas ya? 9 jam lagi kali Bang. Jadi di closing statement aja Bang, closing statement dari Abang sebelum ditutup Bang. Jadi kalau dari saya pribadi sih pertama memang kolaborasi dan sinergi. Artinya apa? Kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua punya sesuatu yang memang mau dikolaborasikan, mau disinergikan, monggo begitu. Karena apa? Karena banyak sekali di desa-desa
kemudian para pegiat-pegiat di desa itu menanti kolaborasi dari teman-teman kita yang mungkin berkesempatan ada di luar negeri, ada dimanapun berada, begitu yang memang mempunyai pengalaman, punya networking, punya istilahnya portofolio. Kita nantikan kolaborasi dan sinerginya dan ini banyak sekali gitu teman-teman saya di daerah yang menantikan itu. Jadi artinya apa? Monggo Bapak Ibu sekalian kalau memang punya kesempatan, punya peluang, punya networking, punya portofolio, kalau memungkinkan monggo bersinergi dan berkolaborasi dengan teman-teman di daerah yang sekarang sedang berjuang tertatih-tatih dan segala macam untuk memberikan Indonesia lebih baik lagi begitu. Itu Mas. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan atas waktunya Bang, sangat membuka wawasan ya Bang. Semoga kita jadi terpacu juga untuk bisa, mungkin belum bisa seperti Abang kontribusi kepada masyarakat, tapi udah mulai bisa bergerak lah sedikit-sedikit. Alhamdulillah, Bang Agis juga sudah mau buka. Kita tidak mau memakan waktu Bang Agis lagi lebih lama lagi. Kita juga sudah mendekati waktu 11.30. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih atas kesediaan Bang Agis. Marilah kita tutup forum kita dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak nih Bang Agis, jangan bosan-bosan Bang. Terima kasih Mas Aidin. Jazakallah, saya tutup ya Pak? Atau Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.